Halo pemirsa, kita berjumpa kembali di Bincang Virtual. Tentunya kali ini kita akan membahas seperti biasa mengenai isu-isu terhangat. Dan salah satunya seperti kita ketahui di tahun 2022 nanti kita akan segera melakukan analog switch off tepatnya pada tanggal 2 November 2022. Ini artinya kita akan mematikan semua siaran analog dan beralih ke digital. Nah, berbicara mengenai digitalisasi, ini tentunya banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, mulai dari ibu kota hingga ke pelosok-pelosok di seluruh Nusantara, termasuk juga di daerah perbatasan. Jika kita berbicara mengenai daerah perbatasan, tentunya digitalisasi di perbatasan sangat diperlukan, terutama untuk menjaga keutuhan bangsa. Dan sebelum kita membahas lebih jauh mengenai digitalisasi di perbatasan, bagaimana persiapan dan kesiapan yang sudah dilakukan, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Kemajuan sebuah bangsa dilakukan melalui daerah perbatasan, salah satunya dengan tersedianya jaringan internet dan program televisi digital. Hal tersebut kini menjadi prioritas kemajuan untuk masa depan anak cucu bangsa di daerah perbatasan terluar dan tertinggal. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah sebesar 8.201,72 km persegi. 96% provinsi Kepulauan Riau dikelilingi lautan dan sangat berdekatan dengan perbatasan negara Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah timur juga berbatasan dengan Malaysia dan juga pusat bisnis keuangan di Asia Pasifik, Singapura. Dengan moto berpanjang amanah, bersauh marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia. Sayang jika minat baca anak cucu bangsa terhalangi oleh jaringan internet yang tidak mendukung. Di daerah pelosok Kepulauan Riau, anak-anak masih banyak yang gemar membaca buku di perpustakaan kapal ini. Kapal ini hanya datang setiap minggu sekali. Namun sayang sekali, sejak pandemi ini mereka harus berhenti membaca di perpustakaan kapal, sehingga mereka kehilangan kesempatan menambah ilmu. Andai saja jaringan internet sampai ke pelosok tempat tinggal mereka, tentu mereka akan senang sekali karena meskipun tidak sekolah, mereka tetap bisa mendapatkan ilmu dan informasi melalui internet seperti di kota-kota lain. Mereka juga bisa belajar online sehingga mereka tidak ketinggalan pelajaran. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menggencarkan penggunaan teknologi televisi digital di Indonesia. Kominfo punya strategi khusus untuk mendorong masyarakat melek dengan teknologi siaran televisi digital. Kominfo memastikan bahwa wilayah terdepan dan berbatasan dapat menikmati digitalisasi termasuk dalam aspek telekomunikasi dan penyiaran. Hadirnya siaran televisi digital merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan kualitas tayangan yang lebih baik dari segi gambar dan konten di daerah perbatasan. Dengan sistem siaran digital, masyarakat akan lebih mudah menangkap siaran televisi dimanapun berada. Kualitas gambar dan suara yang diterima juga jernih dan sangat jelas. Sistem siaran ini menyelesaikan persoalan blank spot siaran di tanah air. Hal ini juga diharapkan oleh suku laut yang ada di Kepulauan Riau. Mereka berharap jaringan internet masuk sampai ke perbatasan perairan di mana mereka tinggal. Di Kepulauan Riau, orang suku laut tersebar hampir di semua kabupaten. Terbanyak di Kabupaten Linggah, Batam, Bintan, dan sebagian kecil di Anambas dan Natuna serta Karimun. Ada yang sudah bermukim dan ada juga yang masih mengembara di laut. Mereka hidup secara manual tanpa internet sama sekali. Sulit dibayangkan untuk zaman sekarang yang serba canggih. Mereka berharap ada jaringan internet di tengah-tengah mereka tinggal agar mereka mendapatkan informasi meskipun hanya dengan layar handphone. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendorong stasiun TV memperluas jangkauan siarnya melalui TV digital hingga ke wilayah perbatasan dan wilayah terpencil. Siaran TV digital dinilai lebih efisien ketimbang harus membangun stasiun TV analog di wilayah-wilayah Nusantara yang belum tersentuh siaran TV. Ya, dan pemirsa, untuk narasumber saya yang sudah hadir pada episode Bincang Virtual kali ini adalah Ketua KPID Kepulauan Riau, ada Pak Hengki Moharis. Ya, halo Pak Hengki, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, baik. Dan sudah ada juga Pak Heru Sutadi, pengamat telekomunikasi yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat, halo Pak Heru.
Halo, Ya, Pak Heru, kemudian juga ada Pak Marvel Situmorang. Pak Marvel adalah Direktur Pengembangan Pita Lebar. Pak Marvel. Baik, alhamdulillah sehat. Iya, ini saya ke Pak Hengki dulu. Tadi kita sempat melihat tayangan mengenai digitalisasi di daerah perbatasan. Mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu, Pak, mengenai saat ini bagaimana kondisi di daerah perbatasan, terutama mungkin saat ini di Kepulauan Riau. di Provinsi Kepulauan Riau, itu saat ini siaran digital sudah mulai dilaksanakan, karena berdasarkan Permenkominfo nomor 3 tahun 2019, itu sudah ada simulcast. Jadi di Provinsi Kepulauan Riau sudah bersiaran secara analog dan digital sekaligus. Jadi televisi-televisi yang sudah punya IPP di Provinsi Kepulauan Riau itu sudah bisa bersiaran di digital. Saat ini terdapat 10 siaran yang digital, televisi bersiaran digital. Ada grupnya dari pertama ya Nusantara TV yang sudah punya izin di Kepulauan Riau. Cuma masih ada nih luberan siaran asing, kita masih ada nangkap siaran Singapura 5 siaran digital yang bisa kita tangkap juga di Batam. Nah, ini wilayah layanannya di siaran digital di Kepri saat ini ada di Kepri 1, yaitu di Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Nah, sementara untuk 7 kabupaten, 3 kabupaten lagi yang terluar, yang terjauh seperti Natuna, Anambas, dan Lingga itu belum bisa sama sekali. Bahkan yang analog pun sebenarnya selama ini nggak bisa ditangkap di sana blank spot. Nah, kebanyakan masyarakat di Natuna, Anambas itu biasa nangkap siaran analognya dari Malaysia. Nah, sekarang karena Malaysia sudah full digital dan Singapura juga sudah full digital, masyarakat juga tidak bisa lagi menikmati siaran analog dari negara luar. Jadi masyarakat di daerah di terluar perbatasan Natuna, Anambas itu sekarang ini menyaksikan televisi lewat satelit atau parabola atau LPB. Nah, juga ada LPB kabel yang ada di kabupaten tersebut. Televisi lain seperti yang lokal khususnya ada Tanjung Pinang TV dan Batam TV yang ada di Kepulauan Riau ini. Mereka secepatnya juga akan proses migrasi, proses siaran simulcast pada 2021 rencananya mereka akan mulai, dan juga beberapa siaran televisi berjaringan lainnya. Nah, mungkin mereka akan segera 2021 sudah bisa bersiaran secara simulcast. Gitu, Mbak. Iya, sebenarnya saat ini masyarakat Riau di Kepulauan Riau sendiri lebih memilih siaran yang mana, Pak, kebanyakan? Ya, kalau masyarakat yang di perbatasan itu lebih banyak menonton siaran Singapura, Malaysia. Iya. Ya, kita kemarin bulan lalu kami ke daerah belakang Padang, itu dekat sekali dengan Singapura, itu sekitar 7 mil, dekat sekali. Kami coba ke sana, kami malah bawa set-top box untuk menangkap siaran digital kita yang sudah bersiaran. Malah kami nggak bisa dapatkan siaran kita, analog juga susah di sana, padahal itu dekat dengan pemancar yang ada di Bukit Dangas dekat Sekupang. Yang bersih itu tanpa antena, malah masyarakat tontonannya Singapura. Nah, siaran digital Singapura yang 5 tadi itu yang mereka tonton. Ini sebenarnya karena memang materi tayangannya yang mereka pilih, atau karena memang kualitas tayangannya yang lebih bagus daripada siaran kita yang membuat mereka akhirnya beralih ke Singapura dan tayangan Malaysia? Terus terang kedua-duanya, Mbak. Dari kualitas siaran dan program yang mereka siarkan, ya itu menjadi pilihan masyarakat. Terutama kalau pas saat Lebaran misalnya, bulan puasa. Masyarakat lebih banyak menonton siaran Singapura dan Malaysia.
Karena mungkin ya kedekatan budaya juga ya, budaya Melayu di sini. Tapi berarti berbahaya sekali ya Pak ya, dan cukup memprihatinkan karena lama-lama mereka akhirnya merasa ini tentunya melunturkan nasionalisasi mereka dong ya, dan juga mereka merasa akhirnya lama-lama bisa menjadi punya kebudayaan maupun juga merupakan bagian dari Singapura dan Malaysia. Ya harapannya tentu tidak ya. Memang kalau dari dulu memang sudah terbiasa kita mendengar di televisi majulah Singapura dan apa segala macam itu lah ya udah. Karena memang kedekatan kultur juga ini, tapi kami yakin kalau masalah nasionalisme itu kami yakin masyarakat perbatasan masih tetap dengan nasionalismenya. Iya. Nah, cuman ini kan tugas kita bersama. Cuma lama-lama kalau seperti ini terus keadaannya ya lama-lama bisa luntur juga nasionalismenya ya kan? Ya inilah tugas kita bersama. Kami berharap sebenarnya begini, siaran kita, televisi kita bersiaran di daerah perbatasan di Batam, itu ketika sampai ke Singapura dan Malaysia, itu mendapat protes dari Malaysia dan Singapura. Dan kita menurunkan frekuensi berupa televisi analog, itu pun menurunkan powernya atau antenanya atau pemancarnya agar tidak menghadap ke Johor atau ke Singapura. Nah, kita juga berharap ketika siaran mereka meluber ke kita juga punya teknologi untuk menghambat. Jadi tidak mendominasi, tidak lebih kuat powernya siaran asing masuk ke kita. Jadi masing-masing memiliki batasan-batasan yang jelas begitu ya Pak ya, diharapkan nantinya. Ya, oke. Baik Pak Hengki, nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi mengenai bagaimana seharusnya kita harus bersikap dan juga bagaimana kita harus mempersiapkan untuk menuju ASO di 2022 nanti, terutama di daerah perbatasan. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.